Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kombang Hitam tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia mulai melakukan serangan-serangan membabi buta di dalam hutan. Apakah musuh tidak kasat matanya akan memunculkan diri? Yuk kita nantikan bersama di video kali ini. Matanya pun segera memeriksa ke atas. Siapa tahu penyerang gelapnya itu ada di atas pohon. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Penasaran sekali hati Kombang Hitam jadinya. Setelah lama dirasakan keadaan sepi dan aman, maka Kombang Hitam pun segera mendekati Suto. Pandangan matanya penuh selera untuk sisa keturunan Ronggo Wisiso itu. Suto menjadi sedikit ngeri, memandang dengan penuh perasaan was-was. Jongkoknya pun bergeser sedikit demi sedikit. Angin berhembus begitu cepatnya. Kombang Hitam terkesiap sebentar. Pandangan matanya terarah ke kanan, bagai mengikuti kelebatan angin yang baru saja melintas di depannya. Ketika pandangan matanya kembali ke arah Suto, mata itu pun terbelalak lebar. Napasnya bagai tersentak berhenti. Bocah telanjang dada itu sudah tidak ada. Lenyap. Karuan saja, Kombang Hitam menggeram penuh kemarahan. Matanya menjadi liar memandang sekeliling. Untung, siapa yang berani mengganggu sasaranku itu? Geramnya dengan langkah mundur berkeliling. Matanya mencari-cari seseorang yang diduganya telah melenyapkan Suto. Sikapnya pun telah menandakan siap bertarung dengan makhluk jenis apapun. Tangan keduanya selalu menggencang, walau tidak mengepah kuat. Urat-uratnya menegang. Setiap langkah kakinya membentuk kuda-kuda yang tak mudah dirobohkan sewaktu-waktu. Terdengar suara tawa mengikik bagai suara peri. Suara itu datangnya dari salah satu dahan pohon, maka segeralah kepala Kombang Hitam mendongak ke atas. "Cabang bayi," gumaunya penuh geram. Ia menatap tak berkedip. Ia tak menyangka di atas sana ada seorang perempuan berambut panjang terurai. Wajahnya cantik dengan potongan tubuh yang membuat mata lelaki sukar berkedip. Perempuan itu mengenakan pakaian serba merah dengan jubah ungu muda. Ia menggendong Suto yang rupanya dalam keadaan pingsan karena pengaruh totokan jalan darahnya. Kombang Hitam segera berseru, "Oh, rupanya kau yang menggangguku sejak tadi. Turunlah, kita selesaikan apa kemauanmu." Dengan senang hati, Kombang Hitam. Kombang Hitam mundur 2 langkah ketika perempuan berjubah ungu itu melompat turun dari atas pohon. Gerakannya memutar bagaikan baling-baling lurus ke bawah. Jubah dan rambutnya pun mengembang, berputar mengikuti gerakan tubuh. Beberapa daun pohon menjadi runtuh. Rupanya, kibasan rambut dan jubahnya mempunyai kekuatan tersendiri yang mampu meruntuhkan dedaunan, baik daun yang tua maupun yang baru tumbuh. Akibatnya, tubuh Kombang Hitam banyak ditimbuni dedaunan berukuran kecil-kecil. Kombang Hitam merasa kagum, namun juga merasa jengkel karena sibuk menghindari dedaunan, menepis-nepis daun yang mengotori rambut dan bagian tubuh lainnya.
kaki perempuan itu menapak di tanah dengan mantap. Tak goyah sedikit pun. Ia tersenyum sambil menaburkan tawa cekikikan. Namun ia dibuat terperanjat melihat Suto telah sadar dan melompat turun dari gendongannya. Buru-buru, perempuan itu meraih lengan Suto dan menahan agar anak itu tidak lari pergi. "Tetaplah di belakangku ya nak, kulindungi kau dari si rakus pegal utara itu." Suto pun menurut. Ia merasa dapat pelindung walau ia masih belum jelas apa yang baru saja dialami. Merasa seperti dirinya sedang terbang sekejap. Sementara itu, dalam hati perempuan berjubah ungu berkata, ada yang telah melepaskan totokanku pada Suto. Siapa orangnya? Apakah Kombang Hitam itu yang melepaskan totokanku dari jarak jauh? Kurasa tak mungkin. Baiklah, kutunggu saja orangnya. Pasti nanti juga akan muncul. Mata Kombang Hitam tidak bisa berkedip melihat kecantikan terpapar di depannya. Kemarahannya tertunda sejenak. Hatinya berdebar-debar indah. Senyumnya pun menampakkan senyum otak mesum. Tetapi Kombang Hitam tetap waspada. Ia tahu perempuan itu berilmu tinggi, tak harus diremehkan. Dari gerakannya turun tadi, Kombang Hitam sudah bisa merasakan hembusan tenaga dari dalam gerakan tersebut. Beruntungnya dedaunan pun bisa dijadikan bukti dan membuat Kombang Hitam sempat memuji dalam hati. Hei, kenapa kau terbengong saja, Kombang Hitam? Kau tahu namaku rupanya. Aku lebih tahu namamu daripada rupamu. Kau ketua begal utara yang lebih banyak daripada mengeruk harta. Benar bukan? Perempuan itu tersenyum. Cantiknya bukan main. Kombang Hitam kian berdebar-debar. Biasanya, ia tidak bisa diam jika melihat perempuan mulus sedikit. Tak perlu cantik, asal mulus dan menggairahkan. Kombang Hitam dan anak buahnya langsung menjadikan perempuan itu sebagai sarana pesta cinta. Tapi agaknya kali ini Kombang Hitam tidak boleh gegabah, tidak berani bertindak sembarangan. Bahkan tiap langkahnya pun diperhitungkan. Siapa kau sebenarnya, perempuan cantik? Namamu sudah cukup dikenal di rimba persilatan. Lucu sekali kalau kau sendiri tidak mengenaliku. Memang baru kali ini kita bertemu? Tepat sekali, baru sekarang kita bertemu. Jadi, sebutkan siapa dirimu sebelum kemarahanku mencapai ubun-ubun lagi. Perempuan itu tertawa sinis. Jangan coba-coba mengancamku, Kombang Hitam. Riwayatmu akan segera habis kalau tidak lekas-lekas meminta maaf padaku. Mungkin harus kugunakan permintaan maaf dengan ciuman atau pelukan mesra. Kemudian kedua kaki Kombang Hitam mulai merendah sedikit. Tangannya mengambil sikap siap menyerang. Tangan itu bergerak pelan dengan urat-urat mengencang bertonjolan dari lengan sampai ke jari-jarinya. Aku jadi penasaran mendengar nyalimu sebesar gunung itu, sayang. Tapi aku yakin ilmumu hanya sebesar upil. Perempuan itu tetap diam dengan kaki sedikit merenggang tegak. Dagunya sedikit terangkat menampakkan keangkuhannya. Matanya bergerak mengikuti langkah kaki Kombang Hitam yang mencari kesempatan baik untuk menyerang. Makin lama, gerakan kakinya semakin dekat dengan perempuan itu. Sampai satu ketika, ia berbalik bagai memutar tubuh dan dengan cepat kaki kanannya menjejak ke belakang. Kaki itu ditangkis dengan tangan kiri oleh perempuan berjubah ungu. Lalu tangan kanannya menyentil mata kaki Kombang Hitam. Seketika itu, Kombang Hitam terjungkal sambil berteriak keras. Waduh! Tubuh Kombang Hitam berguling-guling di tanah. Selain tubuhnya seperti mendapat serudukan 3 ekor banteng, juga kakinya seperti dihantam dengan batang kayu yang amat keras. Sakitnya bukan main. Siapakah wanita itu? Dan bisakah Kombang Hitam melawannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.